Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal mustami'un al-kiram, hadirin ikhwanul mukminin, saudaraku sesama umat Islam yang dirahmati Allah Ta'ala. Sama-sama mari kita persembahkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, bahwa sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bermuhasabah, untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa berhitung-hitung berapa banyak kebaikan kita. Sudah siapkah kita kembali kepada Allah manakala Allah memanggilnya? Maka sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan diri, untuk bersiap-siap. Tatkala Allah memanggil kita, kita sudah punya bekal yang banyak. Kita punya bekal yang cukup. Kita punya bekal yang memadai untuk kembali kepada Allah, yang mana kala itu perjalanan begitu panjang dan begitu lama, bahkan tidak ada batasnya lagi. Dunia fana, akan berakhir. Kehidupan akan selesai dengan berujung kematian. Oleh karena itu, ikhwan fillah, mari senantiasa kita bangkitkan dalam semangat hati kita bahwa ibadah penting, mengaji penting, sholat penting, puasa penting, sedekah penting, zakat penting, hablum minallah wa hablum minannas penting bagi diri kita. Ayyuhal hadirun wal mustami'un al-kiram. Satu ketika malaikat Israel tatkala mau mencabut nyawa sahabat Nabiullah Sulaiman alaihissalam, datang menghampiri Nabiullah Sulaiman yang sedang bercengkerama dengan sahabatnya ini. Kedatangan malaikat Israel ini menyerupai seorang pemuda yang tampan yang sudah diketahui oleh Nabiullah Sulaiman, namun tidak diketahui oleh pemuda yang sedang berdiskusi dengan Nabiullah Sulaiman ini. Sang pemuda, sahabat Nabiullah Sulaiman ini berkata, "Wahai Nabiullah Sulaiman, siapa pemuda yang barusan datang tadi, yang tatapan matanya begitu tajam, pandangan matanya seolah-olah ingin menusuk ke hatiku. Saya takut, saya tidak suka dengan dia. Wahai Nabiullah Sulaiman, tolong mintakan sama Allah, pindahkan aku dari sini ke negeri Cina. Aku ingin hidup di sana, aku ingin menetap di sana." Mendengar permintaan sahabatnya ini, Nabiullah Sulaiman kemudian berkata, "Baiklah, saya akan minta sama Allah agar Allah memindahkan engkau dari sini menuju ke Cina." Maka alhasil tatkala itu juga sang pemuda ini berpindah di negeri Cina. Ayyuhal hadirin wal mustami'un al-kiram, apa yang kemudian terjadi? Selang beberapa hari kemudian, maka malaikat Israel datang kembali kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ditanya oleh Nabiullah Sulaiman, "Wahai Israel, ada apa gerangan engkau datang kemari? Dan kenapa pada waktu itu engkau kemudian kembali?" Malaikat Israel mengatakan, "Ketahuilah wahai Nabiullah Sulaiman, sesungguhnya tatkala itu aku datang ke sini, aku heran. Aku mendapatkan perintah dari Allah untuk mencabut pemuda yang sedang berbincang-bincang dengan engkau itu di negeri Cina. Tetapi aku melihat kenapa dia ada bersama engkau. Maka sekembalinya aku dari sini, aku kemudian melihat ternyata si pemuda yang harus aku cabut nyawanya di negeri Cina itu, yang sedang berdiskusi dengan engkau, aku temukan dia sudah di negeri Cina. Maka saat itu juga aku ambil ruhnya sesuai dengan perintahnya Allah Azza wa Jalla." Ayyuhal hadirun wal mustami'un al-kiram. Kisah
dicabutnya ruh seorang pemuda sahabat Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini bisa menjadi renungan bagi kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan setiap diri yang hidup pasti mati. Kemanapun dia akan pergi, kemanapun dia akan bersembunyi, kemanapun dia akan lari, tidak satu pun kita bisa untuk menghindarinya. Maka sesuai dengan surat Al-Jum'ah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah berfirman, Qul, katakanlah, innal maut, sesungguhnya kematian, tafirruna minhu, yang engkau lari, menghindar dari kematian itu. Tafirruna minhu, engkau melarikan diri, engkau menjauh, menghindar dari kematian itu. Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya dia pasti akan menemui kamu. Mulaqikum, menjumpai kamu, kata Allah. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian engkau akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang menguasai yang gaib dan yang nyata. Alimil ghaibi wasyahadah, yang tidak terlihat dan yang terlihat. Itulah kekuasaan Allah, melihat semua yang dilakukan oleh hambanya. Hambanya rajin ibadah dilihat oleh Allah, hambanya rajin bermaksiat dilihat oleh Allah. Tidak satu pun kita bisa terlepas dari pandangan Allah Ta'ala. Tumaturatuna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kata Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka tatkala engkau sudah meninggal, sudah mati, sudah kembali kepada Allah Ta'ala itu, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kamu akan diperlihatkan tentang semua yang telah engkau kerjakan semasa hidup di dunia. Allah Karim. Syukur alhamdulillah kita yang rajin sholat di masjid. Sholat 5 waktu tidak tertinggal. Sedekahnya luar biasa. Puasa Ramadan full, tidak ada yang bolong. Penuh. Zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan, semua ditunaikan, subhanallah. Maka tatkala ruh itu kembali ke Allah Ta'ala, langsung ditampakkan oleh Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita pacu hati kita. Kita pacu semangat ibadah kita. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberi sehat, mumpung kita masih diberi rizki oleh Allah, maka mari kita gunakan itu sebaik-baiknya untuk berbekal kembali kepada Allah Ta'ala. Jangan terlena. Kita pasti pulang. Kita pasti kembali ke Allah. Kita berasal dari sana, maka kita akan kembali ke sana pula. Ayyuhal hadirun wal mustami'un al-kiram, sebagai kesimpulan bahwa kematian pasti akan menimpa kita. Maka dari itu mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk berbekal itu. Rajin-rajinlah beribadah. Tegakkan sholat. Jangan pernah tinggalkan. Perbanyak Quran supaya dia menjadi syafaat kita di hari kemudian. Perbanyak sedekah supaya dia akan memberikan pembelaan kepada kita. Kita termasuk orang-orang yang ahli sedekah. Perbaiki hubungan dengan sesama manusia, wabil khusus dengan keluarga kita. Jalin silaturahim, jalin persaudaraan, hindari permusuhan, hindari pertikaian, hindari tindak-tindakan yang dapat merugikan diri kita maupun orang lain di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kita semua beserta keluarga kita, anak, istri, suami,
cucu, menantu, dan seluruh orang-orang yang kita cintai. Semua bersatu di dalam surga Firdaus bersama-sama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai renungan bagi kami yang dhaif, Al-Fakir Budi Santoso, mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudaraku kaum mukminin sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.